Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ketemu lagi habis isoma seger nih ya. Ini Sabtu-Sabtu ada yang di sekolah, ada yang di rumah kegiatannya ini. Saya di sekolah, Pak. Di sekolah, Pak. Subhanallah. Ya, saya enggak boleh di sekolah, Ibu Imas, Pak Toha. Kebetulan rumah saya dekat sekolah, Pak. Cuma 200 meter. Ada enaknya, ada enggaknya ya, Pak Toha ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, Ada apa-apa kita dipanggil duluan. iya, saksi mata, bikin berita acara harus datang lah. Ada pemeriksaan. Tapi enaknya kalau ngajar pagi terus sebentar sore ya pulang dulu. Iya. Tapi ya gitu, kalau ada apa-apa anak, mungkin anak mertua, anak sendiri datang ke sekolah. Anaknya dibawa ke sekolah, Pak. Masya Allah. Daringnya dari sekolah saya jadinya. Pokoknya, Anak SD jadi anak SMK. iya pokoknya gimana caranya semua jalan kiri kanan jalan. Iya, insya Allah. Udah seperti ini ya, kita komitmen jadi guru ya. Iya, Pak. Oke, sesuai dengan apa tadi jadwal. Jadi setelah sesi istirahat ini saya akan membimbing pembuatan ya. Jadi syaratnya Ibu Bapak harus sudah punya RPP, mata pelajaran yang diampu. Ya sebenarnya bukan hanya yang diampu ya, RPP yang lengkap dan buku referensi yang dikuasai gitu ya. Dikuasai itu artinya bisa dipegang secara fisik atau secara abstrak, artinya dikuasai lah. Kalau yang fisik agak susah ya Ibu Bapak karena kalau kita pakai dana sendiri beli buku ya, kalau bukunya di bawah 100.000 masih termasuk modal gitu ya, tapi kalau di atas 1 juta kan ya itu seharusnya dari sisi kelembagaan yang membeli ya. Nah, saya akan kasih alamat ya yang dapat digunakan untuk mencari literatur e-book ya. Ini PDF Drive ya, PDF Drive. PDF Drive ini di Google bisa lihat, nanti cari saja. Saya coba searching ya, Bapak ya. Saya coba tampilkan ya. Mudah-mudahan sih bisa terlihat gitu ya. Sudah terlihat Ibu Bapak? Ini Safari saya. Terlihat, Pak. Oke. Jadi Sudah terlihat. itu dibuka baru ya. Buka baru, ketikkan saja PDF Drive ya. PDF Drive. Nah, itu ada kelihatan tuh ya. www.pdfdrive.com ya. Ini kalau di enter, ini larinya seperti ini ya. PDF Drive, tinggal diketikkan saja. Ini kelihatan ya ada 80 juta sekian e-book yang ada di PDF Drive. Tetapi kita kan tidak tahu ya. Ini gratis. Kalau mau memberikan donasi bisa nanti. Setelah itu nanti Ibu Bapak sign in di sini ya, ada sign in di sini. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi ya tidak maksimal ya. Jadi misalnya kalau mau diketik kan misalnya kan gini ya, analog ya, analog circuit itu, analog circuit, nah analog circuit. Terus nanti muncul itu, analog circuits, ada desain, ada teknik synthesis. Ya, saya coba klik analog circuit saja.
Jadi nanti akan muncul semua buku tentang analog circuit. Nah, itu kelihatan semua di bawah itu ya. Sudah terlihat Ibu Bapak? Ini ya, analog circuit design. Ini semua bisa diklik. Nah, sekarang mau yang kira-kira yang mana? Misalnya yang paling atas ya, atau yang analog circuit design ya. Ini diklik aja, diklik, diklik. Nah, seperti ini. Nanti akan terlihat 410 halaman tahun 2003. Terus kita lihat sudah di-download oleh 36.000 kali ya. Nah, ini kalau mau dilihat isinya apa, bisa preview seperti ini ya. Bisa terlihat. Nah, ini tidak disarankan untuk preview. Langsung aja download ya. Langsung aja download. Nanti mereka akan minta downloadnya di directory mana. Nah, kalau keberuntungan ada di pihak kita, nanti buku yang kita download itu, nah ini kan ada seperti ini ya, langsung download saja. Kita pilih mau yang ini atau yang ini ya. Kita pakai yang langsung aja yang atasnya download gitu aja. Nah nanti dia akan download. Nah downloadnya biasanya langsung di preview, private. Ini karena saya pakai Safari, saya harus kalau mau jangan pakai Safari, pakai Google Drive aja. Nanti akan muncul file-file PDF ya. Sudah paham ya? Ini saya tidak masukkan dalam PowerPoint. Nah ini hanya sedikit sharing saja. Sebetulnya banyak sekali website yang dapat digunakan untuk mencari, tapi ini sifatnya ilegal ya, ilegal. Tapi untuk pendidikan ya right to copy ya, bukan copyright tapi right to copy. Ya jangan lupa ya teman-teman, Ibu Bapak, niatnya ya waktu pada saat download niatnya yang baik ya, sehingga nanti pada saat nanti kita ditimbang di sana, dulu tanggal sekian itu mendownload buku yang seharusnya tidak didownload ya, iya saksinya saya, oke terus di proof misalnya sekian tahun misalnya. Nah itu paling tidak akan ketutup dengan manfaat dari buku yang di-download itu. Jadi kalau banyakkan manfaatnya ya insya Allah akan lebih baik. Gitu. Tapi kalau memang Ibu Bapak punya ya buku PDF dari kementerian, coba saja dicari di website kementerian, itu pasti banyak sekali. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Rusia ada semua di sana. Oke, jadi paling tidak RPP sudah punya ya Ibu Bapak ya. Jangan lupa RPP-nya harus ada. RPP-nya seperti apa? Saya akan tampilkan RPP. Waduh, mana nih? Belum ada ya, sebentar. RPP. Oke, ini ada RPP-nya. Sudah terlihat ya Ibu Bapak ya, ini RPP mata pelajaran Teknik Elektronika Dasar. Ini seingat saya audio video kalau nggak salah ya. Kompetensi kalian audio video. Kalau nggak salah kan benar ya. Jadi di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Jadi ini diturunkan dari mana? Ini diturunkan dari spektrum ya. Sekarang saya perlihatkan dulu spektrumnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak punya semua ini.
Nah, ini sudah terlihat ya, kalau belum terlihat, tolong diinformasikan ke saya. Ini ada KIKD LK Industri, ya, KIKD LK Industri. Ini sebetulnya yang sekarang seharusnya sudah ada yang baru, tapi ya begitulah, masih ada beberapa mata pelajaran saja yang sudah sangat komprehensif sampai KIKD, sampai pengetahuan dan keterampilan, tapi belum nyampe mata pelajaran yang seperti beberapa ampu saat ini. Di sini ada kompetensi inti, jadi pakai yang lama ini, kompetensi inti, kompetensi dasar, SMK atau MA kejuruan. Ini C1 ya, C1-nya nanti ada C2 dan C3-nya. C1 sama C2 kalau nggak salah. Kompetensi kalian teknik elektronika industri, ini, nah ini ada simulasi dan komunikasi digital. Ini jam pelajarannya 108. Ini ada kompetensi dasar yang untuk pengetahuan dan keterampilan. Ibu bisa lihat ya, Ibu Bapak bisa lihat yang di pengetahuan, ini kodenya 3 depannya, untuk keterampilan khusus ya, keterampilan khusus ini 4 depannya. Jadi untuk mata pelajaran simulasi SKD, mata pelajaran SKD 108 JP, ini pengetahuannya ada 31 sampai 314 ya, 31 sampai 314. Sedangkan keterampilannya 41 sampai juga 14. Coba dilihat ya Ibu Bapak ya, ini berpasangan ya Ibu Bapak ya. Berpasangan. Berpasangan maksudnya apa? Berpasangan maksudnya tidak bisa kompetensi keterampilan menggunakan fungsi-fungsi perintah ini dikuasai oleh peserta didik sebelum dia mendapatkan pengetahuannya. Jadi pengetahuan di sini yang K31 menerapkan logika dan algoritma komputer ini untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi perintah. Termasuk yang K32 menerapkan metode peta minda, ini membuat peta minda, dan seterusnya. Saya akan lihat yang berikutnya fisika, ini nggak salah C1 masih ya. Ini kimia. Nah, ini masuk C2-nya ya, kita masuk C2. Kalau C1 itu kan mungkin di semua program kalian ada ya. Nah, ini baru masuk ke kompetensi kalian di C2-nya. Di sini kerja bengkel yang tadi, oke, yang lain lagi. Dasar listrik dan elektronika ya. Ini sudah C2, ini 108 jam pelajaran. Nah, ini pengetahuannya siswa atau peserta didik dapat memahami besaran dari SI unit pada kelistrikan. Jadi, standar internasional, unit-unit standar internasional pada kelistrikan. Nanti kalau sudah dikuasai, ini diharapkan peserta didik dapat mengukur, ya, melakukan, jadi keterampilannya dapat mengukur peralatan kelistrikan dengan besaran SI unit pada kelistrikan. Jadi ini pasangan ya Ibu Bapak ya, jangan ini jangan 31 42 nggak boleh ya, haram. Jadi harus 31 41, 3N 4N, N-nya hanya bilangan. Jadi 32 42. Jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di kompetensi dasar untuk pengetahuan, ini memahami, Bapak ya lihat nih, memahami. Memahami itu kalau KKU-nya itu mungkin C2 ya. Tapi memahami ini masih abstrak ya, masih abstrak. Sekali lagi, Ibu Bapak harus bisa menerjemahkan memahami. Memang kata Indonesia memang sangat banyak ya, sehingga kita sendiri yang punya bahasa juga bingung artinya apa. Memahami itu masih tidak bisa diukur, harus bisa terukur. Jadi kompetensi itu adalah sesuatu pengetahuan yang melekat, dikuasai ya, dikuasai oleh peserta didik. Jadi bukan hanya label dapat memahami besaran, tapi dia bisa memaknai, bisa melekat, namanya kompetensi memahami besaran. Nah, memahami besaran
SI, dan seterusnya itu harus bisa terukur. Nah, seperti apa? Makanya diturunkan menjadi indikator ya. Indikator itu untuk menerjemahkan ya perilaku umum yang memahami menjadi perilaku khusus yang melekat pada peserta didik. Ya, nanti bisa dilihat memahami itu menunjukkan, menjelaskan, nah gitu ya. Tapi ingat ya, paling tinggi, indikator tertinggi dari suatu misalnya kompetensi dasar harus dikunci di KKU di 31 itu. Jadi kalau 31 itu memahami, C2, jangan sampai indikatornya itu melebihi dari C2. Ibu Bapak paham nggak nih maksudnya? Jadi ini seperti, oke, saya coba, saya ke sini lagi ya. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak ya? Yang tabel ini sudah terlihat ya? Nah, ini kan ada istilah, jadi kita mengisi dulu istilah tabel berikut dengan 8 rumusan indikator. Nah, ini rumusan indikator. Setelah rumusan indikator, terus jangan lupa mengambil kata bendanya dari masing-masing indikator menjadi materi. Kata benda di suatu indikator, kata benda dari suatu rumusan indikator, itu adalah materi atau pokok bahasan. Setelah itu, indikator-indikator tersebut, Ibu Bapak lakukan analisis kompetensinya. Ini indikator 1 ke 3, 1 ke 2, atau bagaimana dikelompokkan ya, dikelompokkan. Ada yang prosedural, hierarki, atau campuran, sehingga nanti bisa terlihat mana yang dikumpulkan menjadi jadi satu pertemuan yang sama. Jadi rumusan indikator misalnya 1, 2, 3 pertemuan 1, 3, 4, 5, 6 di pertemuan 2, 7, 8 pertemuan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu setiap materi pokok ini ditulis sumbernya, dikutip dari buku apa. Selesai itu ya. Oke, saya coba ke sini ya. Nah, ini. Ini mata pelajaran teknik elektronika dasar ya. Sekarang kompetensinya kan berpasangan dari pengetahuan dan keterampilan khusus atau keterampilan saja kalau di SMK ya. Jadi pengetahuannya itu 3.2, saya mengambil saja Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak bisa mengambil dari spektrumnya atau ya bisa mengambil dari RPP juga bisa. Di sini pengetahuannya adalah menerapkan dioda semikonduktor sebagai penyarah ya. Menerapkan dioda semikonduktor sebagai penyarah. Coba saya klik dulu ke RPP-nya. Nah, ini. Ini ada tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran ini sebetulnya tujuan pembelajaran dulu, baru kompetensi yang dimiliki untuk membentuk supaya tujuan pembelajaran itu bisa terjadi ya. Tapi kalau RPP, BIMTEK yang tidak mengikuti teori itu adalah yang dijelaskan adalah kompetensi dasarnya dulu. Ya, seharusnya tujuannya dulu. Kalau dibalik nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, ini kan kebijakan dari kementerian. Kalau kebijakan politik itu tidak mengikuti teori tidak apa-apa ya. Nanti kalau nggak ngikut nggak dapat proyek masalah, jadi ikut aja gitu lah. Jadi sebetulnya tujuannya seperti ini.
Tujuan dari peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja dioda penyarah setelah diberikan gambar rangkaian dioda saat forward maupun reverse bias. Ini dengan 80% benar, seharusnya begitu ya. Dengan 80% benar. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran, masih ingat ya teman-teman semua, menggunakan ABCD ya. ABCD. ABCD itu apa? ABCD A-nya audience. Audiensnya siapa? Peserta didik. Nah, ini peserta didik dimunculkan nih, gitu. Peserta didik. Terus behavior. Behavior ini apa? Ya kondisi ya. Kondisi. Kondisinya bagaimana? Behavior itu lingkungan ya, lingkungan. Menjelaskan prinsip. Nah, itu. Dapat menjelaskan prinsip kerja. Ini behavior-nya ya, behavior itu perilakunya lah, mohon maaf ya, behavior. Atau perilaku, behavior, atau ya seperti itulah. Dapat menjelaskan prinsip kerja dioda penyarah. Itu behavior. Nah, condition-nya, C-nya, conditionnya itu adalah setelah diberikan gambar. Ya, ini. Nih, ini condition-nya. Terus degree-nya kadang beberapa mazhab itu tidak menjelaskan ya, karena sudah dikunci di KKM. KKM itu kan sekarang cenderung tidak 75 ya Ibu Bapak ya, tapi di atas 75. Berapa Pak? 76. Ada yang strike 80. Bisa, tapi jangan 100 ya. Kalau 100 itu untuk kedokteran ya, kedokteran. Jadi kalau 100 pasien harus 100 benar. Tidak boleh 99, nggak boleh. Jadi harus 100 benar. Jadi kalau tergantung profesinya ya. Kalau yang diajarkan itu masalah nyawa, yaitu harus dekat-dekat dengan 100 gitu. Ini kalau pendidikan kok boleh gitu ya. Pendidikan kan nanti ya bla bla bla. Karena kita tahu bahwa proses pendidikan itu tidak langsung bisa 100% ya. Jadi ada beberapa proses yang dari 70, 75, Aku nungguin nenek masuk. dan seterusnya sampai 100% benar. Jadi itu ya, tujuan pembelajaran ini Pelan-pelan. dituliskan menggunakan format ABCD, audience, behavior, condition, degree. Jadi harus ada itu BC-nya itu, minimal BC ya. BC, behavior dan condition ya. Tutupnya Jangan pelan-pelan aja. sampai tidak ada behavior condition. Coba yang kedua, dapat menjelaskan rangkaian penyarah setengah gelombang setelah diberikan gambar rangkaiannya. Oke. Kadang ya Ibu Bapak, ini yang ditulis adalah ACBD. Jadi atau malah CABD. Jadi jika diberikan gambar rangkaian dioda saat forward maupun reverse bias, peserta didik dapat menjelaskan apa gitu dengan sekian persen benar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus ya sifatnya wajib ditulis ya, ditulis dalam RPP. Tapi ingat ya, jangan secara lugas itu menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran ditarik dari ini ya, dari kompetensi atau indikator ya. Jangan sampai Ibu Bapak melakukan seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya prosesnya seperti itu ya. Tapi kalau sudah Highlander, sudah jam terbang tinggi, kalau mau mengajar ini seharusnya ya punya tujuan pembelajaran dulu. Jadi TIK atau TIU, tujuan instruksional khususnya. Jadi sebetulnya peserta didik itu dapat menguji. Ya, intinya begitu, dapat menguji dioda semikonduktor sebagai penyarah. Jadi
kalau bikin penyarah setengah gelombang, itu prinsipnya begini, bisa nguji. Nah, bisa nguji dioda semikonduktor dalam rangkaian penyarah. Nah, untuk bisa mencapai tingkat seperti ini apa saja kompetensi yang diperlukan gitu ya? Apa saja kompetensi yang diperlukan? Ya, harus punya pengetahuan ini, punya kemampuan prosedural ini dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, ini 321 menjelaskan prinsip kerja dioda penyarah, nanti dipakai di keterampilannya, membuat gambar dioda untuk menjelaskan prinsip penyarah dan seterusnya. Jadi harus berpasangan ya. Oke, saya kembali ke yang pertama tadi. Nah ini. Jadi Ibu Bapak paling tidak sekarang ini sudah menulis inilah ya, sudah bisa mengisi dari sekarang bareng-bareng kita nih mengisi pengetahuan ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya menerapkan dioda semikonduktor sebagai penyarah. Nah, menerapkan itu seperti apa gitu ya? Menerapkan itu bagaimana nanti? Karena kalau menerapkan ini nanti untuk tes TAP-nya, tes acuan patokannya itu pakai apa dia? Jadi yang saya merahkan ini ya dari menerapkan ini dipecah ya, dipecah menjadi indikator. Menerapkan itu kan sebetulnya C3 C4 ya. C4 menerapkan dalam KKO. Bapak Ibu Bapak sudah ini ya KKO ya, kata kerja operasional. Itu ada sekian banyak sebaran kata kerja operasional. Saya stop lagi, saya screen sekali lagi yang KKO. Mana ini? Oh, nggak ada ya, sebentar. KKO, ini KKO pengetahuan ya. Nanti ada KKO keterampilan. Nah ini Bapak, saya tampilkan kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional, ini taksonomi Bloom yang belum direvisi ya, ini sudah direvisi ya ini. Jadi kategori C1 mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Coba lihat menerapkan ya, kita cari menerapkan. Menerapkan itu posisinya di mana gitu. Menerapkan, di searching aja ya. Menerapkan. Nah, coba di sini ada ya, terlihat di C3 ya, C3 aplikasi ya, C3 aplikasi itu ada KKO-nya menerapkan, memilih, menerapkan. Nah, ini di C3. Sekarang kita cek lagi ya, menerapkan itu ada nggak di C4 dan C6? Oh, nggak ada. Jadi memang menerapkan ini KKO memang khusus adanya di C3. Jadi ini C3 menerapkan ya, menerapkan. Kalau memahami, coba lihat ya, memahami. Ini ambigu ya, memahami. Memahami. Memahami ini ada pemahaman, ada lagi nggak? Oke, coba ada 2, memahami. Nah, memahami. Di sini hanya C2, memahami. Nah, memahami ini bisa saja sampai mana tergantung Ibu Bapak ya. Kalau untuk menerapkan, di sini C3, menerapkan. Ini menerapkan. Nah, untuk bisa menerapkan C3, ini harus Ibu Bapak harus breakdown menjadi indikator ya, indikator. Nah, indikatornya untuk bisa menerapkan ya, menerapkan tadi ya, di sini ujung-ujungnya menghitung. Menghitung kan termasuk C3 ya, aplikasi ya, mengaplikasikan. Jadi kalau menerapkan dioda semikonduktor sebagai penyarah, berarti nanti tujuannya itu
peserta didik dapat ya secara pengetahuan ya, secara teori atau pengetahuan dapat menerapkan atau mengimplementasikan atau mengaplikasikan dioda semikonduktor pada rangkaian ya, pada rangkaian penyarah gelombang setengah gelombang atau gelombang penuh ya. Kalau di sini kan gelombang penuh, jadi ada full wave, ini half wave dan full wave. Nah, untuk bisa menerapkan ini, di sini yang di RPP-nya siapa tadi ya, ini menghitung tegangan keluaran rangkaian penyarah menggunakan dioda rectifier. Seperti kita ketahui, rangkaian penyarah itu kan ada dua kelompok tanpa regulator ya. Ada yang menggunakan half wave, penyarah setengah gelombang. Jadi hanya salah satu siklus saja yang diambil, dan ada yang dua siklus positif dan negatif ini diambil. Tentunya kalau yang dua pulsa positif negatifnya diambil, ini tegangannya akan lebih besar dibanding yang setengah. Jadi gelombang penuh. Jadi menghitung aja ya. Jadi tidak menurunkan persamaan tegangan keluaran DC rangkaian penyarah gelombang penuh, tapi hanya menghitung saja. Jadi di sini menjelaskan. Nah, ini. Pertama sebetulnya menjelaskan prinsip. Jadi dioda ini silikon ini bisa digunakan untuk sebagai salah satu subsistem dari sistem penyarah ya. Seperti kita ketahui, rangkaian penyarah DC ini ada subblok ya, subsistem yang namanya penurun tegangan. Jadi dari 20 volt AC 50 Hz menjadi 10 volt AC 100 Hz ya. Sama 50 Hz. Jadi dari 220 volt AC 50 Hz diturunkan hanya amplitudanya saja menjadi 10 volt AC 50 Hz. Setelah itu masuk rectifier. Jadi 50 dari 10 volt AC 50 Hz menjadi kalau dikasih resistor ya di ujung penyarah menjadi tegangan ripple ya dan dioda di belakangnya. Jadi rangkaian rectifier itu kalau dikasih dioda paralel dengan resistor itu nanti akan tegangannya akan menjadi tegangan DC tapi ada ripple-nya. Nah, kalau dikasih rangkaian rectifier regulator itu misalnya 78XX itu nanti ripple-nya dipotong menjadi searah. Jadi prinsip kerja dulu, prinsip kerja jadi dioda penyarah. Setelah prinsip kerja dioda penyarah diberikan, nah baru dikasih rangkaian penyarah setengah gelombang. Oke ya Ibu Bapak ya. Nah dari nomor 1 ini juga bisa langsung ke rangkaian penyarah gelombang penuh. Jadi nanti bisa terlihat ya, 1 itu bisa ke 2 atau bisa ke 4 ya. 1 2 atau 1 4. Jadi 2 dan 4 itu sifatnya paralel ya, bisa begini. Bawahnya indikator 1 itu bisa 2, bisa 4. Nah, yang 2 itu lanjut ke 3. Sedangkan yang 4 lanjut ke 5. Jadi enggak bisa dari 3 itu ke 4, nggak bisa. Dari 3 ke 5 nggak bisa juga. Jadi 1, 2, 3. Terus 1, 4, 5. Gitu. Ini paham nggak Ibu Bapak nih? Saya cuma mau dengerin dulu. Paham? Gimana? Paham nggak? Nah, oke. Jadi itu yang disebut dengan hierarki ya, hierarki. Jadi nanti 1, 2, maunya bagaimana? 1, 2, 3 itu dalam satu kelompok ya. Terus 1, 4, 5 kelompok lain. Tapi karena 1 sudah diberikan, berarti 1, 2, 3, nanti 1, 4, 5.
3 dan 5 itu tidak kemana-mana, gitu ya. 3 dan 5 nggak kemana-mana. Nah, ini baru yang pengetahuan loh ya. Nah, kalau digambarkan atau digabungkan dengan yang keterampilan, ya ini sama. Jadi 1, 2, ini 1, 2, ini 1, 4. Ya. Dari 2 ke 3, dari 4 ke 5, gitu ya. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya. Menerapkan ini kan C3 ya. Ya, ingat ya, ini C3. C3 ini jangan. Jadi kalau KKO-nya di pengetahuan itu C3, indikatornya jangan lebih dari C3 gitu. Nanti ada KKO-nya di C3 tapi di mana? Di indikatornya C6. Wah, itu sesat itu. Tapi ya karena yang memverifikasi bukan orang elektronika, misalnya orang matematik ya bagus gitu ya. Jadi kita yang menilainya kita sendiri sebetulnya MGMP. Jadi coba dicek aja indikator yang ditulis harus tidak boleh melebihi dari KKO di sana. Ini menguji, kalau ini menguji ya. Menguji itu ya tidak boleh ada di atas menguji gitu. Maksimal menguji. Nah, sehingga kita lihat di sini ya. Ini kan yang merah ini adalah pengetahuan, kata kerjanya. Yang hitam ini adalah kata bendanya. Sehingga di tabel kedua tuliskan materinya diturunkan dari kalimat pernyataan indikator. Nah, ini sudah terlihat. Jadi materinya prinsip kerja dioda penyarah. Nah, gitu ya. Ini kan menjelaskan prinsip kerja dioda penyarah. Buang kata kerjanya menjadi kata bendanya, tinggal bendanya ya prinsip kerja dioda penyarah. Nah, ini. Jadi materinya adalah prinsip kerja dioda penyarah. Terus yang berikutnya, menjelaskan rangkaian penyarah setengah gelombang. Berarti kata bendanya rangkaian penyarah setengah gelombang. Materinya. Terus tegangan output, menghitung. Kalau SMK levelnya ngitung aja belum tentu benar gitu ya. Kalau di universitas, di FTUNJ ya kita nggak boleh, mahasiswa saya kasih bagaimana menurunkan tegangan output itu, kok bisa jadi seperti ini gitu. Tapi kalau ngajar SMK jangan disuruh ya, kasihan nanti. Kasihan. Juga nggak ada gunanya kecuali memang anaknya pecicilan, nah itu boleh dikasih tugas mandiri. Kalau kamu mau ini kamu coba dari mana rumusnya ini, itu cukup, itu 1 minggu dia diem gitu. Nah, ini tegangannya, materi rumus seharusnya bukan tegangan output ya, tapi persamaan tegangan keluaran rangkaian DC dan seterusnya sampai sini, itu materinya. Dan tabel keempat ini kan ada ya prinsip kerja dioda, rangkaian penyarah gelombang sama gelombang setengah sama full, dan persamaannya ini kan ada 5 materi. Ini dicarikan di sumber referensinya gitu ya. Sumber referensinya saya perlihatkan dulu ya. Sumber referensinya. Oke, ini. Aduh, mana ya? Oh, nggak ada. Bentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini bukunya ya, bukunya seperti ini. Yang tadi di-download itu udah keluar seperti ini ya. Ini halaman depannya, ini halaman depannya. Ini bisa screen
screen layout ya, print screen ya. Terus setelah itu kita lihat di halaman berapa ada komponen pasif. Nah, ternyata ada nih pasif komponen ya, 22. Kita lihat halaman 22. Ini halaman 24. Nah, coba halaman 22. Nah, pasif komponen. Kita lihat dioda. Dioda, resistor. Mereka yang akan lebih rendah. Oke. Aku bacain ya, aku bacain ya. Termistor. Katanya, lu jalan jam berapa, Me? Gue ke kuburan bokap Didi dulu ya. Cek, gue udah jalan. Besok aja nggak bisa ke kuburannya, gue bilang gitu kan. Iya nggak? Oh iya, sorry. Ini di dioda ya, dioda. Sebentar. Induktor. Wah, DC circuit nggak ada ternyata. Kalau misalnya ada ya, ada di sini ada dioda gitu misalnya, ya lebih baik halaman itu, halaman 22 itu di copy aja, disebutkan. Jadi saya tulis misalnya ya, saya stop screen dulu. Terus, nah sumber referensinya tadi nama ya, nama siapa, terus ini tahun, misalnya tahun, bukan nama ya, ini penulis, ini tahun, terus buku, nama buku atau judul buku, terus penerbit, kota penerbit ya, penerbit, udah seperti ini aja gitu. Kalau perlu dikasih halaman ya, atau chapter gitu ya, chapter. Misalnya di sini ditulis chapter 2, judul bukunya apa. Nah, ini kalau prinsip dioda. Biasanya kalau prinsip dioda satu buku itu nanti di dioda itu juga diterangkan penyarah gelombang. Jadi biasanya kalau seperti ini semua jadi satu buku gitu. Ya, satu buku untuk yang ini loh ya, Ibu Bapak ya. Untuk yang 3242 bisa saja satu buku. Tapi kalau ya ini yang enaknya itu kalau satu mata pelajaran bukunya satu gitu, itu gimana? Nah, sebaiknya jangan ya, karena nanti Ibu Bapak akan isinya satu buku aja yang akhirnya satu buku full itu difotokopi ya. Jadi lebih baik lebih dari satu buku ya, 5 buku. Nah gitu. Jadi ini yang Ibu Bapak harus kerjakan hari ini sampai nanti sebelum penutupan gitu ya. Saya kira bisa dikerjakan ini sambil bertanya begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya menunggu. Izin bertanya Pak Wisnu. Silakan Mas Irfan. Ini Pak, saya coba analisa KD di dasar listrik dan elektronika, ini KD 3.7. Di sini kan bunyi KD-nya itu menganalisis sifat dan aturan rangkaian seri, paralel, dan campuran
dari tahanan dan tegangan. Nah, di sini kan KD-nya ada koma-komanya dan-dannya nih Pak. Berarti untuk di indikator kita pecah Pak. Jadi seri sendiri, paralel sendiri, campuran sendiri itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, kan kalau secara konsep keilmuan itu kalau kompetensi bisa membuat menu masakan Jawa, Sunda, Padang, Batak, itu kan prosedurnya, konsep prosedurnya kan berbeda kan ya, Mas Irfan ya. Itu secara Iya, Pak, berbeda. logika saja. Jadi seharusnya apa yang disebut itu harusnya tanpa koma gitu. Itulah kadang sampai lembar negara pun juga seperti itu. Tapi kita di bawah ya harus kritis ya, jangan ngikuti. Kalau udah salah diikuti ya memang ya janganlah. Jadi dibuat aja KD pengetahuan itu ya, 3 berapa, itu dipecah. Misalnya 3.2 ya, 3.2A menganalisis rangkaian seri. Itu indikatornya berapa sampai bisa menganalisis itu. Terus yang 3.2B menganalisis rangkaian paralel. 3.2C menganalisis rangkaian campuran. Nah, tentunya yang campuran itu kan tidak bisa dikerjakan sebelum yang seri dan paralelnya dikuasai. Berarti dia paling akhir. Sehingga indikator yang dibuat di masing-masing itu yang terakhir hanya satu saja indikatornya. Kan sudah dihabiskan di indikator seri dan paralel. Kan gitu ya. Jadi kalau analisis itu kan C berapa? C4 ya analisis. Coba kita lihat ya analisis. Mana tadi analisis? Analisis. Ini keterampilan. Oke, sorry. Bukan keterampilan. Nah, ini yang pengetahuan. Menganalisis ini kan C4 ya, teman-teman. Ini C4, menganalisis. Menganalisis, coba. Menganalisis itu, nah, jadi kalau kompetensinya menggunakan KKU menganalisis, itu nanti di breakdown ya, supaya bisa menganalisis, itu paling tidak harus tahu dulu kan, harus tahu dulu fakta dan konsepnya. Jadi misalnya, ini tentunya tidak mungkin pengetahuan di awal ya Mas ya, Mas Irfan ya. Pasti dia di tengah-tengah kan. Iya, Pak, di tengah-tengah itu. Nah, jadi nanti bisa terlihat kalau Mas Irfan membuat indikator yang 1 semester, itu akan terlihat itu, indikator yang di awal-awal itu bisa loncat ke indikator menganalisis itu gitu loh. Tadi kan yang saya buat itu kan hanya indikator di 31 dan 41. 4 indikator di 32 dan 42. Tapi kalau membuat dalam 1 semester, mata pelajaran 1 semester itu kan KD-nya banyak sekali ya. Untuk pengetahuannya 31 sampai 318, 41 sampai 418. Nah, itu kalau dibuat indikatornya semua, nanti akan ada puluhan indikator. Nah, puluhan indikator itu akan terlihat. Ini 1, 2, 3, langsung 16, 17. Nah, gitu misalnya. Jadi akan terlihat itu kompetensi apa,
analisis kompetensinya seperti itu yang di gambaran besarnya. Jadi jawabannya ya dipecah menjadi menganalisis rangkaian seri, resistor, kapasitor misalnya ya, itu seperti itu. Terus indikatornya apa? Untuk paralel indikatornya apa dan seri paralel indikatornya apa? Itu menganalisis ya, menganalisis. Dan jangan lupa indikator yang digunakan, KU di indikator yang digunakan itu jangan melebihi analisis. Jadi jangan sampai mengevaluasi atau menilai atau merancang, nggak boleh ya. Namanya analisis ya sudah, kunci di situ gitu. Nah nanti untuk ujiannya, soal ujiannya Mas Irfan, cukup yang seri campuran, seri paralel. Kalau peserta didik bisa mengerjakan dengan benar tes menganalisis rangkaian seri paralel, berarti dia sudah menguasai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Paham tuh? Ya Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi jangan tiga-tiganya diuji ya. Jangan tiga-tiga diuji, berat. Langsung aja dikasih rangkaian seri dan paralel, disuruh menganalisis. Ini kalau nilai R-nya diturunkan, atau R-nya dikecilkan, atau R-nya diubah menjadi seperti ini, kira-kira nanti arusnya seperti apa gitu. Tapi itu jangan pakai multiple choice ya. Coba menggunakan esai. Kalau multiple choice kan mungkin ngarang saja bisa kalau dia keberuntungannya tinggi bisa tembus. Tapi kalau esai, kalau nggak mempunyai konsep seri paralel ya yang ditulis ya nggak ada apa-apa di situ. Yang lain bagaimana? Sudah sampai mana? Ini sayang sekali kita hanya daring. Kalau luring, saya bisa mengunjungi meja teman-teman satu-satu. Ini kalau seperti ini ya saya tidak berani mengunjungi meja satu-satu ini. Karena kita nggak tahu behavior-nya sama condition-nya di mana nih. Berkunjung ke Gunung Sindur, Pak. Masya Allah. Gunung Sindur itu Bogor Selatan atau Barat? Tangsel, Pak, dekat Tangsel. Dekat Tangerang. Oh, Dekat berarti Tangerang Selatan. Barat ya, Bogor Ya. Barat. Iya, Bogor Barat. Ke Tangsel. Dekatnya ke Tangsel. Tangsel tinggi, Bu, itunya. Iya. COVID-nya tinggi sana. Iya, Pak. Yang lain mana nih? Hanya Ibu Imas saja nih. Jadi yang memang nanti ingin lanjut sampai membuat buku bahan pembelajaran kompilasi bisa lewat grup yang dibuat oleh Mas Yusuf Syahni, nanti dibimbing sampai jadi produk ya, menjadi produk, sehingga nanti bisa diikut sertakan dalam Haki. Gak usah bayar Ibu Bapak, nanti kami yang membiayai, kami yang bereskan. Pokoknya nanti terima, tapi nanti untuk pengurusan Haki itu kami minta fotokopi KTP. Ya, fotokopi KTP nanti akan diberikan secara daring sertifikat Haki-nya. Haki atas buku pembelajaran bahan ajar pembelajaran kompilasi. Udah tenang aja, jadi paket hemat. Ya paling tidak satu kegiatan ini ada beberapa lah gitu. Kalau sebelumnya ada 5 yang sudah Haki, seingat saya gitu ya, sudah jadi Haki. Sebetulnya kalau di sisi kami sebagai dosen ini mengumpulkan poin saja, karena mendapatkan Haki itu poinnya 4. Jadi nanti ada kinerja.
Ada pertanyaan lain misalnya apa? Mumpung Satu lagi Pak Wisnu, silakan Mas Irfan. terkait yang tadi mengenai haki, ini kan kalau misalnya di dasar listrik dan elektronika itu kan ada 21 KD kalau nggak salah. Nah itu kan kalau mungkin kalau kita breakdown itu dan kita buat buku kompilasi mungkin kan cukup agak lama dan mungkin cukup banyak ya. Apakah kalau misalnya kita mau ikut haki itu dan bisa mengerjakan dengan cepat, kita bisa hanya beberapa KD saja atau memang harus seluruh KD-nya kita jadikan buku kompilasi? Terima kasih. Buku pembelajaran kompilasi ini kan 1 semester Mas Irfan. Jadi ini dipakai untuk pembelajaran luring tatap muka dalam 1 semester penuh. Itu nanti peserta didiknya menggunakan buku seperti itu ya. Tapi ini hanya secara pengetahuannya saja, untuk LKS-nya belum. Tapi sudah cukup sehingga kalau bunyinya dalam 1 semester penuh, ya tentunya KD pengetahuan keterampilannya ya memang harus penuh. Makanya tadi itu agak beratnya gitu. Kalau misalnya satu mata pelajaran itu kan kompetensi dasar 3-nya saja sudah banyak. Jadi ada satu cara ya. Jadi itu dalam bentuk tim Mas Irfan. Mas Irfan coba cari di MGMP-nya mana yang bisa join, sehingga secara grup Mas Irfan misalnya berlima dengan sesama teman yang satu mata pelajaran yang sama di satu MGMP, itu Mas Irfan dapat kebagian misalnya 31 sampai 38. Teman yang lain 9 sampai 12. Yang lainnya saling melengkapi gitu. Sehingga menjadi satu kesatuan. Yaitu dikoordinasikan di MGMP sehingga itu berlaku di MGMP. Saya kira itu lebih rasional dibanding memotong kompetensi dasarnya. Nanti kan di bagian yang mereview haki itu juga kalau buku itu akan melibatkan tim dari SMK, melihat tuh ini kok ada 24 kompetensi pengetahuannya, kok di sini hanya 8. Itu jadi nanti akan di pending nanti. Hakinya pending. Begitu Mas Irfan. Oke Pak, terima kasih. Kalau di produktif memang agak berat, tapi kalau di adaptif atau normatif itu cepat ya. Karena kan kayak matematik itu kan, waduh, satu sekolah yang ngajar matematik kan 3 atau 4 guru. Jadi satu mereka jadi satu, ini siapa yang betul ini jadi seminggu jadi. Sedangkan yang produktif satu sekolah satu. Nah ini yang kadang berbeda konsepnya. Kalau ada langsung aja tanya.
Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya, daftar presensi kalau memang ada, atau menghubungi di grup WhatsApp.
Pertanyaan Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau bertanya langsung tanya ya.
Oke, teman-teman, kita diminta untuk ke room utama untuk bergabung di room besarnya ya untuk penutupan. Jadi mohon teman-teman segera leave room, leave breakout ya ke room utama. Oke, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Korprok. Aman? Alhamdulillah. Sudah selesai Pak di kelompok Bapak? Sudah, alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah ya. aktif. Pak Baso dan Pak Pit sudah bergabung di sini? Belum ya? Pak Pit lagi izin Pak ke ini ambil Oke, kacamata. Oke. Tapi akan bergabung ya? Kurang tahu Pak. Oh gitu. Pak Baso sudah balik ke sini? Pak Baso keluar ya tadi ya? Sudah Pak, sudah di sini. Sudah saya close Sudah semua untuk di sini breakout ya? room. Iya. Oh, ini ada Pak Baso di sini. Iya, breakout room sudah saya close semua Pak. Sudah di sini. Oh, dari close semua. Iya. Oke. Mungkin untuk mempercepat Pak Wisnu, Pak Yusro ya ada di sini, Pak Baso, Bapak Ibu panitia di Binong, bisa kita mulai acara penutupan atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh dimulai, Pak. Gimana Pak Kosim, Bu Isi ya? Ya Pak, Pak. Bos akan Bu Vina. Baik, Pak Efri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang bertahan sampai jam ini. Siapa? Baiklah, kita akan memulai acara penutupannya. Demikian rangkaian acara pelatihan virtual pengabdian pada masyarakat Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Juni ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis yang diberikan oleh Bapak Koordinator Program Studi, Bapak Efri Sandi, kepada salah satu perwakilan peserta pelatihan, yaitu Bu Eva Sri Handayani. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Bu Eva. Iya, Pak. Ya. Bu, selamat ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan Mas Yusuf. Ini piagamnya Bu, sertifikatnya ya. Ya. Ibu mengikuti ya yang pertama yang IoT ya. Iya. Untuk pemanfaatan aplikasi internet IoT menggunakan microcontroller yang diberikan oleh Pak Yusro ya. Iya. Kemudian yang hari kedua Mekatronik ya, Pak. ya. Monggo Mas Yusuf. Ya, ini yang hari kedua ya Bu, pelatihan dasar mekatronika untuk mengembangkan keterampilan laboran dan guru di SMK 1 Cibinong diberikan oleh Pak Pitoyo dan timnya. Selamat ya Bu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Efri dan Bu Eva. Selanjutnya yaitu pesan dan kesan untuk acara pelatihan virtual ini oleh peserta pelatihan yang boleh diwakilkan oleh Bapak Ibu. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, salah seorang peserta bisa memberikan testimoni ya kegiatan ini. Monggo. Kesannya selama melaksanakan pelatihan.
Ya, mungkin dari panitia saja, Bu Farida atau Bu Istri. Atau ada yang mewakili, monggo Bu, Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak dari UNJ yang sudah memberikan kesempatannya untuk kami. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng, bisa feedback Bu. bisa saling kenal satu sama lain juga, silaturahmi lagi di sini. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan testimoni, silakan masih ada waktu. Mungkin paham kemarin seperti apa ini kegiatan ya, intinya aja ini kegiatan seperti ini, dan jujur aja karena emang stinya juga emang kurang bagus, bisa keluar masuk aja. Saya juga nih untuk materi jujur aja saya kurang menangkap, makanya saya minta ke panitia, mohon panitia itu materi yang diikuti itu di ini ya Bu ya, dibagikan gitu atau dibagikan di grup gitu Bu untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mohon izin Pak Epri. Ya. Terima kasih Pak Epri selaku koordinator Kaprodi Teknik Elektronika UNJ, dan juga ucapan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dosen elektronika di Pendidikan Teknik Elektro. Kebetulan kami di SMK 1 Cibinong ini tahun ini menjadi panitia pelaksana untuk program P2M atau pengabdian kepada masyarakat dari teknik elektronika Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Kami mohon maaf Pak Epri, barangkali dalam pelaksanaan ini selaku panitia banyak hal yang mungkin kekurangan atau yang bisa kami lakukan. Jadi mohon dimaafkan segala kekurangan kami, dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut untuk tahun depan. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, mungkin materi-materi yang tadi disampaikan bisa di share ulang kembali di grup peserta, sehingga mereka, karena memang kendala internet atau kendala jaringan yang kurang bagus, terkadang keluar putus nyambung ya jaringannya, sehingga ada beberapa materi yang tidak bisa diterima dengan baik. Jadi nanti itu materi insya Allah akan kami share di grup peserta. Oke, terima kasih Pak Epri dan kepada Bapak dosen atau Ibu Teknik Elektronika UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ibu. Masih ada lagi Pak atau Ibu yang akan menyampaikan pesan dan pesannya? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya acara pelatihan pengabdian masyarakat P2M ini. Memang hal ini sangat berguna sekali untuk guru-guru dan untuk mengasah skillnya dan pengetahuannya lagi, dan bisa lebih update lagi. Dan
harapannya acara-acara ini bisa berlanjut terus dan materinya ini karena kita online jadi mungkin hal yang praktis atau teknis tidak bisa kita pelajari gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya seru banget ini kalau misalnya kita ngadain secara offline seperti itu. Terima kasih untuk panitia dan Bapak Ibu dosen, Bapak dosen semuanya yang sudah menyampaikan materinya. Dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Semoga acaranya bisa selalu ada setiap tahun atau setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya? Sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika, yaitu Bapak Dr. Efri Sandi MT, sekaligus menutup acara pelatihan virtual kita ini. Ada Bapak Efri Sandi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini, ya, di hari kedua pelaksanaan P2M program studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Selanjutnya, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari program studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, ya, ada Pak Dr. Wisnu Jatmiko, ada Pak Dr. Muhammad Yusro, yang hadir di sini ada Pak Dr. Baso Marudani, ya, ada Bu Vina. Terima kasih Bapak Ibu sudah dapat memberikan dan mengisi materi acara pelatihan pada hari ini. Kemudian kemarin juga ada Pak Mufti gitu ya, dan juga Pak Yusro kemarin ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Cibinong, ya, mungkin Bapak sekolah yang diwakili oleh Pak Kosim, ya, selaku Ketua Jurusan Elektronika, kemudian Bapak Ibu, Bu Farida, Bu Istri, ya, Bu Eva, dan semuanya, serta Bapak Ibu peserta kegiatan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021 ini. Syukur alhamdulillah kita sampai di acara pada hari ini, ya. Alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Walaupun tentu pelaksanaan yang dilaksanakan secara online ini, ya, secara daring ini tentu berbeda dengan pelaksanaan secara luring, ya, atau pelaksanaan di lapangan. Kami menyadari memang pelaksanaan ini itu jauh dari kesempurnaan, ya. Namun dengan keterbatasan dan menyikapi situasi pandemi saat sekarang, maka ini tetap kami laksanakan secara daring. Gitu. Kami berharap tentu di kemudian hari, ya, harapan kami sebenarnya tahun ini kita bisa melaksanakan di SMK 1 Cibinong secara di luring, ya, atau di tempat SMK Cibinong. Namun karena kondisi akan melaksanakan ini secara daring. Mudah-mudahan di tahun depan, ya, kita berharap, ya, kita berdoa kepada Allah semoga pandemi berakhir dan kita bisa melaksanakan P2M dan kegiatan-kegiatan lain secara luring di lapangan. Kami berharap tentu kita bisa memperoleh manfaat yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari ini, ya, ada materi mulai dari bahan kompilasi, bahan pengukuran dan desain antena, ya, pelatihan IoT berbasis microcontroller, gitu. Kemudian pelatihan pembuatan proposal PTK, kemudian pelatihan dasar mikroelektronika, juga pelatihan dan instalasi IP kamera. Kami berharap apa materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dari dosen di program studi Pendidikan Teknik Elektronika bisa memberikan manfaat
kepada Bapak Ibu peserta, ya bisa menambah wawasan, paling tidak bisa membuka lagi ya pengetahuan ataupun mengingat kembali hal-hal yang terkait dengan materi tersebut. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat untuk kegiatan ini sehingga bisa digunakan untuk keperluan Bapak Ibu. Tentu kami dari program studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika menyampaikan permohonan maaf ya jika dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan dari kami ya, baik dari kami selaku ketua program studi maupun Bapak Ibu dari dosen materi yang disampaikan maupun dalam penyelenggaraan yang tidak sempurna ya, kita mohon dimaklumi dan kami mohon dibukakan pintu maaf kalau ada kesalahan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka acara pelatihan virtual pengabdian kepada masyarakat program studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika di SMK Negeri 1 Cibinong pada 25 dan 26 Juni 2021 secara resmi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Efri yang telah menyampaikan penutupannya dan menutup acara pelatihan virtual kita ini. Terakhir yaitu doa yang dibacakan oleh dan dipimpin oleh Pak Asep. Kepada Pak Asep dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kelancaran acara ini, marilah kita berdoa dengan mengadahkan tangan bagi yang muslim, bagi yang non muslim dengan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas kelancaran acara yang kau berikan pada acara pelatihan virtual dalam rangka E2M Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Ya Allah, pilihlah segala aktivitas selama ini dalam mengikuti rangkaian ini, jadikanlah sebagai amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan pada guru-guru kami, senior, mentor, dan semuanya, dan selalu Engkau limpahkan rahmat dan kesehatan, ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'ama yu'afi umajidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep atas doa yang telah bersama-sama kita lakukan. Semoga doa yang dibacakan oleh Pak Asep dan kita ikuti bersama-sama dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu semuanya rangkaian acara pelatihan virtual kita pada program pengabdian pada masyarakat Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf atas segala kesalahan kata, tindakan ataupun penyebutan nama dan gelar. Demikianlah acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu Vina ya.
Dibuka itu dulu kamera ya, Bapak Ibu. Mungkin Oh iya, di foto capture. bersama. Mas Yusuf ya di capture ya. Bapak Ibu bisa minta tolong untuk buka videonya. Kita akan langsung ke foto bersama. Oke, di sini ada 3 page. Di foto pertama, page pertama, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tahan. Page kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Page ketiga, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Efri, Pak Wisnu, Pak Baso, Sama-sama. Pak Pitoyo nggak ada ya. Sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Kosim. Iya, sama-sama. Bu Farida, Sama Pak. Bu Eva, Terima kasih Pak Wisnu. Selamat futsal lagi. Bu Istri, mana Bu Istri ya. Terima kasih semuanya. Izinlah Pak semuanya. Ya, Ya jangan dibubarin dulu ya Bu Farida. Mungkin ada informasi setelah ini. Oh iya Pak, siap Pak. Semuanya Pak. Farida, terima kasih. Saya izin. Terima kasih Pak Kosim. Kosim. Sama-sama Mas. Pak Kosim doang nih. Salam Pak. Pak Kosim doang, terima kasih. Iya, sama Bu Epa juga. Isi, Pak Indra. Pak Kosim, Bu Imas. Pak Kosim. Semuanya. Pak Kosim. Pak Kosim di Pak Kosim, Bu Imas. Iya, Oh iya. Saya baru ketemu Bu Imas nih Pak. Kemarin Pak Kosim. Dia mau Imas, Pak. Iya. Pak saya pengen tuh PNJ, Pak. Pak Epi katanya Bimas lupa apa Pak Epi katanya. Sudah ingat Iya, lagi iya. Pada satu blok ya. Bu Imasnya lupa. Soalnya dulu rambutnya panjang Pak. Dulu Pak. Dulu kan nggak pakai jilbab waktu kuliah ya. Buka aib nih Bapak nih. Buka aib katanya. Oh Bu Imas, Pak Epi aja ingat. Iya, saya ingat sekarang sama Pak Epri udah. Dulu Pak Epri mah diem-diem aja. Oh, Pak Epi kata Bu Imas, Pak Epi dulu mah pendiam katanya nggak pernah gaul katanya. Iya. Makasih semuanya Pak, izin Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih. wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Pak semuanya.